Peperangan ini dimulai ketika umat Islam berjumlah 14 orang di bawah pimpinan Ka'ab ibnu Umar sedang berangkat menuju Syam untuk berdakwah. Tiba-tiba mereka dicegat pada pertengahan jalan dan dikeroyok oleh pasukan Ghassaniyah. Pasukan Ghassaniyah adalah sekutu Bizantium. Salah satu pembesar pasukan tersebut membunuh seorang utusan Rasulullah SAW dari ke-14 orang tadi, yang bernama Harits ibnu Umar. Bukan hanya membunuh, bahkan mereka juga mengancam akan menyerang kaum muslimin di kota Madinah. Tanpa berpikir panjang, Rasulullah melakukan perlawanan atas kejahatan pasukan Ghassaniyah itu. Disiapkanlah 3.000 prajurit muslim dengan menunjuk Zaid bin Haritsah sebagai panglima perang. Sebelum melepas prajurit berperang, Rasulullah menitipkan sebuah pesan. Jika Zaid gugur, Ja'far yang menggantikan, dan jika Ja'far gugur juga, Abdullah ibnu Rawahah yang menggantikan. Pasukan muslimin yang berangkat menuju sebuah desa yang bernama Mut'ah. Desa itu terletak di sebuah perbatasan negeri Syam. Setibanya di sana, kaum muslimin membangun sebuah benteng untuk melakukan perlindungan supaya tidak dikepung. Namun, sebuah angin dingin meniupkan kabar bahwa kaum Bizantium telah menyiapkan amunisi pasukan perang sebanyak 200.000 prajurit. Wow, sebuah jumlah yang berbanding jauh antara 3.000 dan 200.000, bukan? Pasukan muslim yang berada di perbatasan pun melakukan sebuah diskusi. Apakah mereka akan meminta bantuan kota Madinah supaya jumlah mereka bertambah atau tetap maju menghadapi Bizantium dengan modal 3.000 pasukan? Kemudian Abdullah ibnu Rawahah maju di hadapan kaum muslimin seraya berkata, "Sungguh ada hal berat, tapi kalian cari mati syahid. Kita tidak berperang karena jumlah pasukan atau kekuatan. Ya, kita tidak akan memerangi mereka kecuali dengan apa yang sudah Allah karuniakan kepada kita saat ini. Kita akan mengalami sendiri. Kita hanya punya 2 penunggang kuda di Badar dan 1 penunggang kuda di Uhud. Jadi berangkatlah. 1 dari 2 kebaikan pasti kita peroleh, kemenangan, dan itu janji Nabi kepada kita yang pasti terlunasi, atau kesyahidan hingga kita menyusul saudara-saudara kita di surga." Jelek, kata-kata Abdullah ibnu Rawahah berhasil membakar semangat juang pasukan muslimin. Mereka turut membenarkan, bagaikan sebuah kayu bakar kering yang terpercik bensin lalu dilempari sebuah api yang siap menyulut kayu dengan cepat. Begitulah kondisi semangat kaum muslimin. Tiba-tiba saja nyala semangat mereka berkobar-kobar. Kini mereka tak takut pada ancaman apa saja yang ada di depan mata. Mereka pun membulatkan tekad, lalu melangkah dengan mantap menuju medan jihad. Hanya ada 2 pilihannya sahabat, hidup berjuang di jalannya atau mati syahid. Keduanya adalah baik. Peperangan itu pun terjadi selama 7 hari 7 malam, di mana terdapat 3.000 pasukan muslimin menghadapi 200.000 prajurit orang kafir. Perang ini termasuk salah satu perang yang berhasil menghipnotis dan membuat dunia takjub. Tapi bila angin imam berhembus, keajaiban bisa mudah terlihat. Qasim, Ibrahim, dan Muhammad As-Saleh berkata, tapi bila angin imam berhembus, keajaiban bisa mudah terlihat. Qasim, Ibrahim, dan Muhammad Soleh yang dikutip dalam buku Pintar Sejarah Islam. Pada hari ke-6 peperangan, sahabat Nabi yang bertindak sebagai panglima perang, Zaid bin Haritsah, syahid dalam pelukan Allah.
Ia gugur ketika memperjuangkan agamanya. Kemudian panji peperangan diambil alih oleh Ja'far sesuai dengan pesan Nabi. Qadarullah, Ja'far turut gugur, yang kemudian digantikan oleh Abdullah ibnu Rawahah. Motivasi Abdullah ibnu Rawahah sebelum berperang ternyata menjadi pelecut motivasi terakhirnya sebelum menjemput kesyahidannya. Sekarang siapa yang akan menjadi panglima perang? Sementara semua sahabat yang ditunjuk oleh Rasulullah telah mati syahid. Sontak seorang lelaki dari Bani Ajlan yang bernama Sabit ibnu Akram maju ke depan untuk mengambil panji perang, lalu menyerahkannya ke tangan Khalid ibnu Al-Walid. Tepat di hari ketujuh, Khalid bin Walid mengubah strategi perang sebelumnya. Ia mengatur posisi pasukan. Pasukan sayap kiri bertukaran dengan pasukan sayap kanan. Kemudian pasukan penunggang kuda harus mundur haluan menuju desa Mut'ah, tempat mereka membangun benteng pertahanan. Setibanya di desa Mut'ah, pasukan penunggang kuda diperintahkan untuk kembali lagi ke medan perang, namun dengan penuh semangat seraya mengumandangkan takbir sekencang-kencangnya. Hal ini bertujuan supaya pasukan Bizantium menyangka bahwa bala bantuan kaum muslimin telah datang, hingga akhirnya mereka berkelimpungan, mentalnya drop, pikirannya panik, dan nyalinya menciut. Di ujung hari ketujuh, Khalid bin Walid dan pasukan muslim berhasil meloloskan diri dengan tenang tanpa diikuti musuh seorang pun, lantaran pasukan musuh telah kocar-kacir duluan saat menghadapi strategi perang dari Khalid bin Walid. Lalu, di mana letak ketakjuban dunia pada peperangan kali ini? Ya, sejarah telah menulis dengan tinta emas hasil peperangannya, di mana kaum muslimin sejumlah 3.000 pasukan menghadapi 200.000 pasukan Bizantium dengan jumlah korban 12 orang pada pihak muslimin, sedangkan jumlah korban kaum kafir berkali-kali lipat. Menakjubkan, namun itulah angin iman. Ia mampu menguatkan yang lemah, menghebatkan yang kuat, dan menciptakan keajaiban. Hanya percikan iman di dada yang berhasil membuat dunia takjub pada keajaibannya. Hanya rasa yakin pada Allah yang mampu mengibas segala ketidakpastian. Lawanlah rasa takut, keajaiban kan tercipta. Biiznillah.